Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sumarni dari kelas R6K dengan NPM 2018-14500-857. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Uang Saku dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Penggemar Boyband NCT. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pemberian uang saku yang dipergunakan untuk memenuhi gaya hidup dalam berinteraksi dengan dunia luar menggunakan ponsel pintar menjadikan ajang suatu perusahaan di industri digital untuk memahami gaya hidup manusia lalu menentukan produk yang akan ditawarkan sesuai dengan harapan. Dilansir dari Korea Bu, SM Entertainment mengalami lonjakan pendapatan dalam satu kuartal kedua tahun 2020 karena platform buatannya yaitu aplikasi Lisin dan terdapat fitur dari Bubble. Menurut Veronica, Paraminta, dan Utami, pada penelitiannya mengatakan bahwa perilaku penggemar K-pop yang mempunyai rasa kecintaan berlebih terhadap idolanya ini sendiri telah membentuk sebuah loyalitas yang dimanfaatkan oleh setiap agensi idola di Korea untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan dapat memperlihatkan bahwa penggemar sudah dieksploitasi secara tidak langsung. Pengeksploitasian secara tidak langsung ini menjadikan penggemar mengeluarkan biaya berlebih dari uang saku yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT. Studi kasus fitur dari Bubble pada aplikasi Lisin. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. 1. Untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu bekerja sehingga bisa mendapatkan uang. Ada juga manusia yang belum bisa bekerja dan masih menerima uang dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya yang disebut dengan uang saku. B. Identifikasi masalah. 1. Untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu bekerja sehingga bisa mendapatkan uang. Ada juga manusia yang belum bisa bekerja dan masih menerima uang dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya disebut dengan uang saku. 2. Kebutuhan manusia tidak lagi sekedar pada sandang, pangan, dan papan, melainkan adanya kebutuhan akan berinteraksi dengan dunia luar melalui aplikasi di ponsel pintar yang dapat mengubah gaya hidup manusia termasuk pengeluarannya. Ketiga, pemberian uang saku yang dipergunakan untuk memenuhi gaya hidup dalam berinteraksi dengan dunia luar menggunakan ponsel pintar menjadi ajang suatu perusahaan di industri digital untuk memahami gaya hidup manusia, lalu menentukan produk yang akan ditawarkan. Salah satunya adalah aplikasi Lisin, buatan Korea Selatan yang menaungi artis dari agensi SM Entertainment. 4. Seorang penggemar K-pop yang sudah mempunyai rasa kecintaan berlebih terhadap idolanya telah membentuk sebuah loyalitas yang dimanfaatkan oleh setiap agensi idola di Korea Selatan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan dapat memperlihatkan bahwa penggemar sudah dieksploitasi secara tidak langsung. 5. SM Entertainment mengalami lonjakan pendapatan karena platform buatannya, yaitu aplikasi Lisin, yang terdapat fitur dari Bubble, dilaporkan telah meraih laba lebih dari 4.200.000 won atau sekitar 53,6 miliar rupiah dalam satu kuartal kedua tahun 2020. Keenam, kenyataan ini menjadikan keberadaan aplikasi Lisin memerlukan biaya pengeluaran lebih tanpa disadari oleh penggemar boyband NCT yang mempunyai rasa kecintaan berlebih kepada idolanya dengan cara berlangganan pada fitur dari Bubble. C. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang uang saku, gaya hidup, dan perilaku konsumtif. Uang saku yang dimaksud pada judul adalah jumlah uang saku penggemar yang diberi setiap bulan secara rutin. D. Rumusan masalah. 1.
Apakah uang saku berpengaruh terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT? 2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT? Ketiga, seberapa besarkah pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT pada fitur Dare You Bubble di aplikasi Listen? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh uang saku terhadap perilaku konsumtif penggemar NCT. Kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar NCT. Ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT pada fitur Dare You Bubble di aplikasi Listen. F. Kegunaan. 1. Manfaat bagi peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai bahan referensi perbandingan untuk topik yang serupa. Yang kedua, manfaat bagi responden. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi responden untuk lebih mempertimbangkan penggunaan dan biaya pengeluaran dari uang saku untuk kebutuhan sehari-hari dan berlangganan pada fitur Dare You Bubble di aplikasi Listen. 3. Manfaat bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran prospek fitur Dare You Bubble pada aplikasi Listen di negara Indonesia. G. Sistematika penelitian. Secara garis besar, sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan juga sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang landasan teori berdasarkan data-data yang akurat. Hasil penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3. Metode penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan oleh peneliti, deskripsi data hasil penelitian, pengolahan data hasil penelitian, atau pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, pembahasan atau interpretasi hasil penelitian. Bab 5. Simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan setelah dilakukan penelitian dan saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian. Selanjutnya bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. A. Landasan teori. Uang saku. Uang saku merupakan uang yang diberikan oleh orang tua, beasiswa maupun dengan bekerja secara per hari, per bulan, atau per tahun untuk keperluan sewaktu-waktu. Hubungan uang saku dengan konsumsi. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi hampir secara penuh dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang meningkat biasanya diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapatan seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Faktor-faktor gaya hidup. Cutler dalam Renton 2012 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari individu atau internal, dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku individu dalam mengonsumsi atau mempergunakan barang atau jasa untuk memenuhi keinginan hasrat kesenangan. Aspek positif dan negatif perilaku konsumtif. Yang pertama, aspek positif. Kebutuhan terpenuhi, timbul rasa puas, memberi kemudahan dan rasa nyaman, menambah pengalaman.
Yang kedua, aspek negatif. Dari Nasution 2020, aspek negatifnya adalah memupuk sifat dan gaya hidup konsumerisme, yaitu sifat atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kesenangan, kebahagiaan, dan harga diri atau prestis. Terjadinya pemborosan dan inefisiensi biaya. Secara psikologis, perilaku konsumtif menyebabkan seseorang mengalami kecemasan karena keinginannya tidak terpenuhi. Lalu ada faktor-faktor perilaku konsumtif. Yang pertama ada faktor sosial budaya, dan yang kedua adalah faktor psikologis. Fitur Dare You Bubble pada aplikasi Listen. Menurut kumparan 2020, aplikasi dengan simbol berwarna ungu ini adalah digunakan oleh fans dari para artis SM Entertainment, mulai dari BoA, TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO, Red Velvet, dan NCT. Listen dibuka pada 2019 untuk fans artis SM Entertainment baik di Korea Selatan maupun internasional. Untuk bergabung, fans cukup mendownload dan mendaftarkan diri dengan menggunakan nomor telepon pribadi. Pada fitur Dare You Bubble, yaitu chat yang dikirim langsung oleh sang idola, fitur ini menggunakan sistem di mana saat sang artis mengirimkan pesan, maka nama pengguna akan muncul dalam chat sapaan mereka. Hal ini membuat chat terasa lebih spesial. Untuk menggunakan Dare You Bubble, fans harus membayar sekitar 50.000 untuk satu tiket per bulan, hingga 157.000 untuk tiket 3 tiket per bulan. Satu tiket berlaku untuk satu artis. Listen sendiri saat ini hanya tersedia dalam bentuk aplikasi untuk iPhone atau Android. Berikut ini informasi tiket berlangganan pada fitur Dare You Bubble. Selanjutnya, berikut ini contoh informasi pembelian tiket berlangganan pada fitur Dare You Bubble. B. Hasil penelitian yang relevan. Peneliti terdahulu pun banyak yang meneliti variabel-variabel ini, sehingga dapat memperkuat landasan teori dan sebagai referensi bagi penulis. Penelitian-penelitian yang terkait yaitu 1. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Rismayanti dan Shirley Octaviani tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Jurnal yang berjudul Pengaruh Uang Saku dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan uang saku dan gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nailatul Hidayah dan Prasetyo Ariwibowo tahun 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, jurnal yang berjudul Pengaruh Uang Saku, Locus of Control, dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh uang saku, locus of control, dan lingkungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Sutriyati, Sri Kartikowati, dan R.M. Riyadi tahun 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Jurnal yang berjudul Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan pendapatan dan gaya hidup secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2015 Universitas Riau. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Risa Astiningrum tahun 2018 Universitas PGRI Semarang, proceeding yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Prodi PJKR UPKRIS. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan gaya hidup dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif.
Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Nasution tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Skripsi yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan antara variabel literasi keuangan dan gaya hidup terhadap variabel perilaku konsumtif pada mahasiswa konsentrasi keuangan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. C. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini menjadi variabel independen atau bebas adalah uang saku dan gaya hidup, di mana variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan akan menyebabkan timbulnya variabel terikat. Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif, di mana variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara uang saku dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif penggemar boyband NCT pada fitur Dare You Bubble di aplikasi Listen. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui Google Form dan disebarkan secara online. B. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dibantu oleh Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan memberikan kuesioner kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei dapat diketahui fakta dan kejadian nyata yang akan dideskripsikan sesuai dengan keadaan lapangan yang berkaitan dengan uang saku dan gaya hidup penggemar boyband NCT. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penggemar boyband NCT yang menggunakan fitur Dare You Bubble pada aplikasi Listen. Yang kedua, sampel. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Adapun kriteria individu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Individu merupakan seorang penggemar dari boyband NCT. Yang kedua, individu yang memiliki atau mendapatkan uang saku sebesar minimal 500.000 per bulan. 3. Individu menggunakan fitur Dare You Bubble berbayar pada aplikasi Listen. D. Metode pengumpulan data. 1. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh beberapa orang yang menggunakan fitur Dare You Bubble berbayar pada aplikasi Listen. 2. Sumber data. A. Kuesioner atau angket. Variabel uang saku yang terdiri dari 3 indikator yaitu uang yang diperoleh dari orang tua atau kiriman, uang saku yang diperoleh dari beasiswa, dan uang saku yang diperoleh hasil kerja sendiri. Variabel gaya hidup terdiri dari 3 indikator yaitu aktivitas, minat, dan opini. Dan variabel perilaku konsumtif terdiri dari 3 indikator yang masing-masing indikator yaitu pembelian impulsif, pemborosan, dan mencari kesenangan. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Agar hasil kuesioner dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data, maka harus melewati uji sebagai berikut. 1. Uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian untuk mengukur kedua variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, uang saku.
Ada dua indikator. Yang pertama literasi keuangan, yang kedua pendapatan atau uang saku penggemar yang diberi setiap bulan secara rutin. Lalu yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup memiliki 3 indikator, yaitu kegiatan, minat, dan opini. Yang ketiga ada perilaku konsumtif. Indikatornya ada 3. Yang pertama pembelian impulsif, yang kedua pemborosan, dan yang ketiga mencari kesenangan. F. Teknik analisis data. Yang pertama ada metode regresi linear berganda. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan regresi berganda, yaitu uji normalitas data dan uji multikolinearitas. Yang kedua, pengujian hipotesis. Ada ujian secara parsial atau uji T, yang kedua uji simultan atau uji F, yang ketiga koefisien determinan atau R2. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.